Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Burhani, Sarjana Teknik, Magister Teknik Transportasi. Saya adalah dosen di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan pada program studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, jurusan Teknologi Kemaritiman. Saya mengajar mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya, mencakup bidang transportasi, kepelabuhanan, logistik, dan perkapalan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya pada mata kuliah Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan. Sebelum saya memaparkan mengenai materi pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran yang diharapkan, beserta model-model pembelajarannya. Mata kuliah Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan ini membahas prinsip dan konsep pemeliharaan fasilitas pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional, keselamatan, dan efisiensi fasilitas pelabuhan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek pemeliharaan mulai dari fungsi, organisasi, dan manajemen pemeliharaan fasilitas di darat dan perairan pelabuhan, serta sistem informasi manajemen pemeliharaan fasilitas pelabuhan. Melalui kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan menerapkan strategi pemeliharaan yang tepat untuk memperpanjang umur operasional fasilitas pelabuhan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pemeliharaan fasilitas pelabuhan serta merumuskan proteksi berkelanjutan fasilitas pelabuhan secara efektif dan efisien. Capaian pembelajaran khusus pada mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perspektif evolusi pemeliharaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan organisasi pemeliharaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pemeliharaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis optimalisasi manajemen pemeliharaan. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat perencanaan serta mengevaluasi pemeliharaan fasilitas darat. Yang keenam, mahasiswa mampu membuat perencanaan serta mengevaluasi pemeliharaan fasilitas perairan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan sistem informasi manajemen pemeliharaan fasilitas pelabuhan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu merumuskan proteksi berkelanjutan fasilitas pelabuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan strategi DIA, Delivery Interaction Assessment. Pertama, delivery. Strategi delivery berkaitan dengan cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, mencakup metode, media, dan gaya mengajar yang saya gunakan agar materi dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Metode dalam menyampaikan materi ini sudah tertuang dalam RPS, yakni ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, belajar mandiri, studi kasus. Yang pertama, ceramah. Dalam metode ceramah, saya menyampaikan materi secara verbal kepada mahasiswa. Saya menjelaskan konsep-konsep penting dan mahasiswa mendengarkan serta mencatat. Saya menggunakan slide presentasi atau alat bantu visual lain untuk menjelaskan materi. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok, saya membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi tentang topik atau permasalahan tertentu. Setiap kelompok saling berbagi pendapat dan pandangan. Kemudian mereka bersama-sama mencari solusi atau kesimpulan. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelas. Metode ini mendorong partisipasi aktif dan interaksi antar mahasiswa. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Dalam pembelajaran kolaboratif, saya meminta peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Setiap anggota kelompok berkontribusi dengan ide dan keahliannya, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk saling belajar dan membantu satu sama lain, serta mengembangkan keterampilan bekerja dalam tim. Yang keempat, studi kasus. Pada metode studi kasus, saya menghadirkan studi kasus nyata yang ada di pelabuhan perikanan kepada mahasiswa dan meminta mereka untuk menganalisis situasi tersebut. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil dan setiap kelompok memilih lokasi pelabuhan sebagai lokasi studi kasusnya. Mahasiswa mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, dan merumuskan solusi berdasarkan teori yang telah mereka pelajari. Selanjutnya adalah belajar mandiri.
di mana saya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Mahasiswa merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan belajar mereka sendiri, baik melalui membaca, riset, maupun latihan soal. Saya sebagai dosen atau fasilitator hanya memberi panduan umum, sedangkan mahasiswa bertanggung jawab atas kemajuan belajarnya. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu slide presentasi, video, buku teks, modul, platform digital seperti Learning Management System atau MIS yang ada di Politeknik Pangkep. Sedangkan pendekatan yang saya gunakan dalam penyajian materi bisa dilakukan secara tatap muka atau offline, daring atau online, blended learning atau kombinasi, dan juga bisa secara sinkronus dan asinkronus. Yang kedua, interaksi. Strategi interaksi dalam pembelajaran adalah kunci untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses belajar. Dalam strategi interaksi, saya melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, serta antara mahasiswa dan mahasiswa. Dalam interaksi dosen dan mahasiswa, saya mendorong dialog, pertanyaan, dan diskusi selama atau setelah penyampaian materi. Sedangkan interaksi antar mahasiswa di mana saya melakukan fasilitator, memfasilitasi kerja kelompok, diskusi kelompok kecil, dan kolaborasi dalam proyek-proyek tertentu yang memungkinkan mahasiswa belajar satu sama lain. Saya juga menggunakan ruang interaksi melalui teknologi, yakni penggunaan forum diskusi melalui WA Group. Strategi yang ketiga adalah asesmen. Strategi asesmen ini berkaitan dengan proses mengevaluasi pemahaman, keterampilan, pengetahuan yang diperoleh mahasiswa. Penilaian ini penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen yang saya lakukan ada dua macam. Yang pertama, asesmen formatif, di mana saya melakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memberi umpan balik yang membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Contohnya kuis, diskusi, refleksi diri, atau tugas kecil. Saya memberikan kuis dengan menggunakan media permainan game online seperti Quizizz, Socrative, dan Google Form. Media ini membantu mahasiswa memantau perkembangan belajar secara efektif dan memberi umpan balik yang cepat sehingga proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan adaptif. Asesmen yang kedua adalah asesmen sumatif. Dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian keseluruhan. Bentuknya bisa berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dapat pula dalam bentuk penilaian terhadap proyek. Dalam penilaian, saya menggunakan rubrik penilaian. Penilaian berbasis rubrik memberi pedoman yang jelas tentang kriteria yang digunakan untuk menilai tugas atau proyek, sehingga mahasiswa dapat mengetahui standar yang diterapkan. Pada awal perkuliahan, apabila saya sebagai koordinator mata kuliah, maka seluruhan penjelasan tadi saya paparkan kepada mahasiswa dan melakukan kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama. Demikian penjelasan teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan video pembelajaran tatap muka secara langsung di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan, saya persilahkan ketua kelas. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Seluruhnya duduk siap. Gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di pemeliharaan fasilitas pelabuhan di pertemuan ketiga. Namun sebelumnya saya persilahkan untuk adik sekalian absen secara online ya dengan scan barcode di atas. Silahkan terlebih dahulu untuk di-scan.
Nah, di pertemuan ketiga ini kita masuk di modul kedua tentang manajemen pemeliharaan fasilitas pelabuhan. Namun sebelumnya, kita akan mereview pada perkuliahan kita di minggu yang lalu, di mana kita sudah berdiskusi tentang pengertian daripada pemeliharaan fasilitas, ya, dan juga kenapa sih perlu adanya pemeliharaan itu di sebuah pelabuhan perikanan, ya. Oke, apa itu pemeliharaan? Silahkan, siapa yang bisa? Oke, silahkan, Anam. Baik, terima kasih Pak. Saya akan menjawab apa sih pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan atau maintenance adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas maupun peralatan dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian maupun penggantian yang diperlukan agar diperoleh suatu keadaan. Oke. Ya. Jadi pemeliharaan itu adalah suatu tindakan untuk mengembalikan, ya, Anam tadi sudah menjelaskan, fasilitas itu kembali pada fungsinya, ya. Nah, sekarang kenapa pemeliharaan itu penting, ya, khususnya di pelabuhan perikanan? Ayam bisa memberi pendapat? Kenapa? Siapa yang bisa? Irham, silakan. Kenapa penting adanya pemeliharaan? Pemeliharaan penting karena kasih aplaus ya. Nah, jadi tujuan dan fungsi pemeliharaan tentunya mempertahankan produksi adik-adik sekalian, ya. Kalau dermaga tentunya bagaimana dermaga ini mampu melayani kegiatan tambat labuh, ya, selama usia dari dermaga itu. Begitu juga terhadap fasilitas lainnya. Jadi ada dua kata kunci di dalam pemeliharaan itu. Apa? Adalah availability atau kesiapan dari fasilitas dan juga reliability, keandalan. Oke? Terima kasih adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada modul hari ini adalah manajemen pemeliharaan perbaikan. Ya. Jadi tujuan dari mata kuliah ini saya kembali menyampaikan adalah nanti diharapkan mahasiswa itu mampu merencanakan pemeliharaan, melaksanakan dan melakukan monitoring serta mengevaluasi, ya, pemeliharaan yang digunakan di pelabuhan perikanan. Ya. Untuk tujuan khususnya atau CP untuk pertemuan ini adalah mahasiswa itu mampu untuk memilih kebijakan pemeliharaan, ya, yang tepat pada fasilitas pelabuhan. Ya, ada 3 sub pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas 2, yaitu pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tak terencana. Ketika berbicara tentang manajemen, maka itu akan berbicara tentang personal. Bagaimana mengatur personal, bagaimana mengatur material atau suku cadang, dan alat yang akan kita gunakan. Nah, itulah kira-kira yang akan di-manage, ya, agar apa? Agar pemeliharaan itu berjalan dengan baik. Manajemennya nanti mencakup bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasi, serta mengendalikan operasi pemeliharaan dan perawatan fasilitas pelabuhan itu. Sehingga kita bisa katakan bahwa ketika berbicara manajemen pemeliharaan, maka kita akan mengatakan apa, bagaimana, kapan, dan siapa personil itu terlibat dalam pemeliharaan, metodenya seperti apa, kemudian alat dan target dari pemeliharaan itu apa, ya. Dalam kelompok besar, pemeliharaan itu kita bedakan menjadi 2, ya. Ada terencana dan tidak terencana, ya. Nah, di sini di bagian ini sudah disajikan, ya. Terencana itu, ya, ada yang namanya pemeliharaan preventif atau pencegahan, preventive maintenance, ya. Ada juga pemeliharaan atau perawatan perbaikan atau corrective maintenance. Nah, 2 konsep inilah yang akan kita dalami. Kita perlu juga
memahami tentang perawatan insidentil atau perawatan tidak terencana. Kenapa dikatakan? Kalau pemeliharaan korektif, adik-adik sekalian, sebenarnya mirip dengan insidentil, tapi ya, dia kalau sudah menemukan kerusakan, ya, kita tidak biarkan diperbaiki, itu korektif. Kalau yang insidentil tadi, dia sudah rasakan tanda-tandanya kerusakan, tapi dia abai sampai betul-betul breakdown. Ya, kalau korektif ini tetap ada dalam. Kenapa dia tetap ada dalam pemeliharaan terencana? Ya, karena nanti ada beberapa fasilitas itu memang dia cocoknya pemeliharaan korektif, ya. Nah, tapi kita akan lebih kepada pemeliharaan pencegahan atau preventif, ya. Apa itu pemeliharaan pencegahan? Ada yang bisa? Ada, silahkan kasih pendapatnya. Silahkan, Anam. Baik, perawatan pencegahan menurut saya Pak, perawatan pencegahan itu adalah perawatan yang dilakukan pada saat sebelum timbulnya kerusakan besar untuk melakukan perbaikan agar kerusakan yang kecil tadi tidak menjadi besar, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Anam. Ya, tadi dikatakan kan menurut Anam, dan itu benar ya. Jadi pencegahan itu, pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance, tindakan yang dilakukan ya pada saat peralatan itu, fasilitas itu belum mengalami kerusakan. Bagaimana cara untuk mengetahui agar mengetahui ya kerusakannya sebelum rusak? Ada yang tahu bagaimana caranya? Dengan cara apa kita bisa mengetahui? Dengan cara pemeriksaan rutin atau berkala, ya. Maka kita lakukan pemeriksaan atau inspeksi berkala terhadap fasilitas atau peralatan. Jadi itu adalah instrumennya, ya. Sini. Makanya namanya perawatan periodik. Ya. Ada namanya perawatan periodik. Juga ada pemantauan kondisi, ya. Kalau periodik itu kita tentukan harinya kapan gitu, atau durasinya berapa lama, sebulan kah? 2 bulan kah sekali, setengah semester kah, ya, dan seterusnya. Kemudian ada pengukuran berkesinambungan dan pengukuran secara periodik. Ini penjelasannya ya. Ini penjelasannya tentang perawatan tak terencana. Ya, perawatan tadi dikatakan oleh Anam membiarkan mesin bekerja terus-menerus atau fasilitas sampai breakdown, sampai rusak. Padahal dia sudah tahu tanda-tandanya. Kemudian perawatan insidentil ini tidak dapat menekan biaya perawatan, ya. Perawatan insidentil adalah perawatan yang tidak mempunyai rencana apa-apa. Sekarang kita masuk, apa sih pemeliharaan terencana? Tadi saya secara singkat sudah menjelaskan, ya. Jadi pemeliharaan terencana itu adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terorganisir, ya. Dia terorganisir untuk mengantisipasi kerusakan fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini kita akan fokus terhadap dua adik-adik, ya, terhadap dua konsep pemeliharaan terencana, adalah preventif dan korektif. Pemeliharaan terencana itu adalah suatu pengamatan sistematis, ya. Di sini saya garis bawahi atau saya warnai pemeliharaan sistematis. Ya, pengamatan sistematis, ya, pengamatan sistematis disertai analisis teknik ekonomis untuk menjamin fungsinya suatu peralatan produksi dan memperpanjang umur peralatan yang bersangkutan. Jadi instrumennya adalah inspeksi rutin. Jadi kalau pemeliharaan preventif itu, ya, pemeliharaan yang dilakukan atau pengamatannya sistematis melalui pemeriksaan rutin, ya, dalam rangka apa tadi? Untuk menilai, ya, nilai ekonomisnya kan. Jadi kalau pemeliharaan preventif itu lebih ekonomis, ya. Secara teknik juga lebih gampang karena kita sudah merencanakan baik itu materialnya, suku cadang, ya, manusianya, dan juga kita sudah menentukan metodenya. Itulah mengapa pemeliharaan preventif ini, ya, secara ekonomis lebih baik. Gitu, ya. Kemudian ada pemeriksaan periodik, kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara periodik atau dalam jangka waktu tertentu, misalkan seminggu sekali,
sebulan sekali, ya, setahun sekali. Nah, itu namanya periodik. Jadi kalau rutin setiap hari, kalau periodik ada waktu tertentu, ya. Oke. Tujuannya ya sama pada tujuan kerangka besar, memperpanjang umur, ya. Kemudian diharapkan nanti inspeksinya itu secara efektif dan menjaga supaya kondisi fasilitas perawatan selalu dalam kondisi yang siap untuk dipakai, meningkatkan ketahanan, mengurangi waktu yang terbuang, lost time. Ya. Jadi kenapa lost time? Karena sebelum rusak ya kita sudah memperbaiki, sudah mengganti suku cadangnya, misalkan sudah melakukan perbaikan. Ya. Ini elemen-elemen daripada pemeliharaan pencegahan. Nah ini karena nanti kita pada studi kasus kalian, proyek kalian, ya kalian akan mengambil sampel satu pelabuhan perikanan, kemudian menganalisis, mengidentifikasi apa masalahnya terkaitan dengan pemeliharaan fasilitasnya. Nah inilah nanti instrumen yang kalian gunakan, ya. Paling tidak adalah instrumen inspeksi, ya. Jadi elemen pemeliharaan pencegahan itu atau preventive maintenance itu ada inspeksi. Ya, inspeksi itu pemeriksaan, ya, baik yang Anda lakukan nanti secara rutin maupun secara periodik. Nah sekarang korektif. Tadi kalau preventif adalah mencegah sebelum terjadi kerusakan, kalau korektif adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berulang atau pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian termasuk penyetelan dan reparasi. Jadi kalau korektif ini sudah rusak, ya, tapi belum breakdown, kemudian kita lakukan perbaikan. Contoh misalkan, keuntungan dari korektif itu mengurangi pemeliharaan darurat, mengurangi waktu pengeluaran, menaikkan ketersediaan availability, meningkatkan penggunaan tenaga kerja, ya, memperpanjang waktu dan waktu antara overhaul. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Febiola, silakan. Baik, saya pertanyaan saya, mana yang lebih murah dari aspek biaya perawatan berencana atau tidak terencana? Oke, pertanyaannya bagus ya. Mana sih secara ekonomi, mana yang lebih murah biaya yang dikeluarkan antara pemeliharaan insidentil atau tidak terencana dengan pemeliharaan terencana, ya, baik itu nanti preventif maupun korektif. Ya. Sesuai dengan penjelasan Anda perbaiki pada saat pelabuhan itu ambruk atau sama sekali tidak bisa dipakai, maka ada jeda waktu yang begitu panjang, ya, untuk melakukan perbaikan. Apa yang hilang di sini selain biaya yang dikeluarkan lebih mahal, ya, juga waktu tidak terpakainya fasilitas itu kalau dikonversi ke dalam uang itu juga besar. Jadi ada dua kerugiannya. Yang pertama, biayanya yang besar karena kerusakannya cukup parah. Yang kedua adalah produktivitas dari fasilitas itu. Sedangkan kalau terencana, saya contohkan untuk di fasilitas pelabuhan, ya, di awal Anda sudah mendeteksi adanya keretakan, ya, ada retak tuh di tiang strukturnya. Ya. Ini hanya satu tiang. Kalau tadi ambruk, breakdown tadi semua tiang, bahkan satu dermaga. Kalau ini ada satu tiang yang terindikasi ada retak. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara detail dan ditemukan memang terjadi kerusakan, keropos. Maka tiang ini saja yang kita perbaiki. Dibanding dengan keseluruhan dermaga lebih murah, ya, yang terencana, ya. Bagaimana, Feby? Oke, baik adik-adik, untuk materi hari ini terkait dengan penjelasan preventive maintenance dan corrective maintenance cukup, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk di kuis. Saya ingin melihat evaluasi bagaimana pemahaman adik-adik sekalian terkait materi hari ini, ya. Silahkan untuk diambil handphonenya karena kuis akan kita sajikan menggunakan aplikasi Sokratif, ya. Di sini ada 10 pertanyaan, semua berkisar tentang preventive corrective maintenance, ya. Silakan dikerjakan. Sudah habis waktunya. Nah, sekarang kita lihat hasil yang menjawab semuanya benar, Immanuel Rangga. Kita aplaus.
Juga ada Irham, Muhammad Fadil, Risnawati, Sabrina, ya. Oke. Nah, kita evaluasi yang paling rendah tingkat ketepatannya itu adalah pertanyaan nomor 4 dan nomor 7. Nah, 2 pertanyaan ini akan kita bahas lebih lanjut. Sepertinya masih kurang paham terkait dengan materi di nomor 4 dan 7 ini. Pertanyaan nomor 4. Kita akan berkelompok mendiskusikan, ya. Jadi saya akan menyampaikan rancangan studi kasus kita, ya. Ini yang kalian akan diskusikan nanti sebelum turun ke lapangan. Setelah Anda diskusikan, nanti kita akan presentasikan. Ya. Jadi ini rancangan studi kasus yang kita akan diskusikan secara berkelompok, ya. Saya jelaskan dulu. Jadi tujuannya adalah nanti agar mahasiswa mampu merencanakan dan mengimplementasikan rencana itu serta mengevaluasi konsep pemeliharaan atau manajemen pemeliharaan di fasilitas pelabuhan. Ya. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, ya, masing-masing koordinator kelompok nanti boleh menanyakan ke saya selaku dosen atau fasilitator pada studi kasus ini. Oke, ada pertanyaan tentang studi kasus kita? Sekarang silahkan berkelompok, kemudian mendiskusikan. Setelah ini kita akan presentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pemeliharaan fasilitas pelabuhan di Pangkalan Daratan Ikan Bonto Bahari Maros. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama yaitu pemeliharaan fasilitas infrastruktur jalan, yang kedua pemeliharaan yang rancang pada dermaga, dan yang ketiga pemeliharaan pemeliharaan dok akan dibahas oleh The sun still shines signs after the rain. Every loss comes with some gain. Open your heart, open your eyes. There's beauty in this wild ride. So dance in the sunlight, sing in the rain, laugh through the heartbreak, let go of the pain. Life is a Oke, adik-adik sekalian, untuk pertemuan hari ini waktu kita sudah habis, ya. Bagi kelompok yang belum melakukan presentasi akan kita lanjutkan pekan depan. Tentunya nanti presentasinya lebih ada kemajuan, ya, karena sudah melakukan kunjungan ke lapangan, ya. Di pertemuan berikutnya, jadi ini ada jeda atau di hari kapan Anda tidak kuliah, silahkan nanti masing-masing ke lokasi proyeknya, studi kasusnya untuk mengumpulkan data. Setelah itu silakan kerjakan, membuat laporan, ya, dan presentasi. Minggu depan kita lanjutkan presentasi terkait dengan temuan-temuan yang ada di pelabuhan perikanan dan apa solusi yang bisa kita tawarkan, ya, yang berkaitan dengan pemeliharaan, ya, isu pemeliharaan yang ada di pelabuhan perikanan. Oke, terima kasih adik-adik sekalian atas waktunya. Saya tutup. Atau ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, untuk hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke ketua kelas. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Seluruhnya siap. Gerak. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama baca doa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.